Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Selamat Paskah buat Bapak Ibu semua. Hari ini hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus Yeshua di kayu salib. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin Anda heran kenapa Fakta Israel ini menyebutkannya hari Paskah bukan hari Jumat Agung. Karena memang sesuai Alkitab, kalau kita lihat di Imamat 23, yang ada itu memang hari Raya Alkitabiah adalah hari Paskah, bukan hari Jumat Agung. Kita lihat di Imamat 23 ayat 5, ini tentang penetapan Paskah. Lalu ada di Imamat 23 ayat 6 sampai 8, ini adalah hari raya roti tidak beragi. Lalu Imamat 23 ayat 9 sampai 14 adalah hari buah sulung. Kemudian di Imamat 23 ayat 15 sampai 22 adalah hari raya Pentakosta atau hari ke-50 setelah Paskah. Nah, hari-hari raya ini Bapak Ibu dirayakan pada musim semi. Kemudian ada 3 hari raya yang dilakukan pada musim gugur, yakni hari peniupan serunai. Kita lihat di Imamat 23 sampai 25. Lalu ada hari pendamaian atau Yom Kippur di Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Lalu hari raya Pondok Daun atau Sukkot di Imamat 23 ayat 33 sampai 36. Nah, Bapak Ibu, hari-hari raya ini mengacu pada apa yang Tuhan sendiri tetapkan. Di Imamat 23, 3 hari raya terakhir ini terjadinya di musim gugur. Nah, yang menarik apa Bapak Ibu semua? Semua hari raya yang ada di Alkitab yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri di Imamat 23 harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Yeshua harus menggenapi apa yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Apa yang ada di kitab Musa, apa yang ada di kitab Nabi-Nabi, dan juga apa yang ada di kitab Mazmur. Nah, Yesus kita, Yeshua, atau artinya Tuhan yang menyelamatkan, ini sudah menggenapi hari raya Paskah. Yeshua adalah anak domba Paskah. Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus 5 ayat 7. Kemudian roti tidak beragi ini apa sih? Tubuh Yeshua yang dipecah-pecahkan, yang Bapak Ibu makan sebagai apa? Roti tidak beragi. Yeshua tubuhnya yang tidak beragi itu artinya apa? Tidak berdosa. Dimakamkan untuk apa? Untuk kemudian bangkit kembali. Kebangkitannya dirayakan sebagai apa? Hari Raya Buah Sulung. Ayat rujukannya apa? Dari Kolose 1 ayat 18. Yeshua sebagai buah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yeshua menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan, bahwa kita yang percaya kepada Yeshua akan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, semua yang ada di Alkitab harus digenapi oleh Tuhan Yesus, oleh Yeshua. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan hari kematian Tuhan Yeshua di kayu salib ini sebagai Jumat Agung, rujukannya di mana? Imamat yang mana? Imamat yang sebagai domba Paskah. Itulah domba Paskah. Itulah Paskah itu. Darahnya yang tertumpah menjadi darah perjanjian, itulah domba Paskah. Bukan pada hari kebangkitan. Kebangkitan ia adalah buah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Ini janji Tuhan buat kita. Kita akan mengalami hal yang sama. Lalu kalau
hari Pentakosta, Penta itu 50. Kalau hari Pentakosta disebutkan 50 setelah Paskah, artinya apa? Bukan pada hari kebangkitan dihitung 50-nya, tapi pada hari 50-nya itu ketika anak domba disembelih, dipersembahkan sebagai korban. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Identitas Yeshua adalah sebagai juru selamat. Darahnya tertumpah buat kita, buat saya, buat Anda. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini mungkin gak enak buat Anda semua. Buat banyak orang, apalagi hamba Tuhan, pendeta, apalagi orang-orang yang sudah pelayanan puluhan tahun. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan lulusan STT. Saya tidak punya gelar STH, MTH, doktor teologi, no. Tapi saya percaya Alkitab kita ini firman untuk semua orang, termasuk untuk orang awam seperti saya. Termasuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang mungkin bodoh, di mata dunia bodoh seperti saya. Tapi ketika saya baca Alkitab, saya percaya bahwa firman menggenapi firman. Ayat mengonfirmasi ayat. Dan itulah yang terjadi. 7 hari raya Alkitabiah itu akan digenapi oleh Yeshua. Dan kita masih menantikan 3 hari raya terakhir. Karena itulah Bapak Ibu semua, penting untuk kita mengetahui hari raya Alkitab ini. Sehingga kita tahu musimnya. Kita tahu sekarang kita menantikan musim gugur. Perayaan musim gugur. Perayaan di mana ada hari peniupan serunai. Ketika kita akan dipertemukan dengan Tuhan kita, Yeshua. Ketika keselamatan kita dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, saya bukan membuat aliran baru atau saya menjadi Yudaisme hanya gara-gara saya mengatakan bahwa hari ini adalah hari Paskah. Saya hanyalah orang bodoh yang sungguh percaya Alkitab kita sangat luar biasa. Dan saya sangat percaya Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu menggenapi apa yang ditulis di Alkitab. Ia betul-betul adalah domba Paskah yang mati untuk menebus saya, memberikan saya keselamatan berupa hidup yang kekal. Dan itu terjadi hari ini. Paskah itulah hari ini. Bapak Ibu gak usah bingung, ikuti apa kata Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau tetap mengatakan hari ini hari Jumat Agung, silakan. Bapak Ibu mau mengatakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Yeshua itu adalah hari Paskah, bukan hari buah sulung, itu silakan juga. Bukan saya yang menentukan kebenaran itu, tapi Alkitab. Bukan saya yang mengadakan definisi-definisi tadi, tapi Alkitab. Jadi terserah kita sendiri. Keputusan ada di kita. Kita mau menempatkan Yesus, Yeshua itu sebagai korban Paskah yang mati di hari ini sebagai domba Paskah, atau Paskah itu adalah kebangkitan. Memang betul tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tetapi menurut saya alangkah baiknya kita selaras pikiran kita dengan Tuhan kita sendiri, Bapa di sorga, yang memberikan ketetapan pada Imamat 23. Sekali lagi, selamat Paskah. Saya Monique Reigers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa jika ada kebenaran.